tambahan. Baik, sambil menunggu yang lain dan waktunya untuk kuisnya nanti selesai. Baik, saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, baik, sama-sama ya. Terima kasih atas kehadirannya di perkuliahan ini. Mohon jangan lupa DHK untuk diisi. 1 minggu kemarin berarti ada cuti bersama ya, libur. Ini semua bepergian. Dava sudah ada di Bandung, Dava? Dava lagi apa? Davi ya. Kalau yang dari Kalimantan siapa? Davi. Dandi, Pak. Dandi, Pak, Dandi. Sudah, Pak, sudah di Bandung ini. Tinggal di mana di Bandungnya? Di Alamatnya? Pajajaran. Oh, Pajajaran dekat PTDI ya? Dekat ini apa namanya? Pangkalan Udara. Ya. Oh, oke, daerah nama-nama wayang di situ ya. Oke, hari ini kita akan berbincang atau diskusi berkaitan darat dengan sesuai dengan di RPS-nya ya. RPS-nya itu tentang lubang-lubang keamanan. Nah, hari ini kita akan coba melihat dulu hasil kuisnya. Ada beberapa yang mungkin sekarang nambah ya, dari tinggal 1, 2, 3 lagi ya yang belum belum kirim, tapi ini sudah 7.20. Nah, mungkin sistemnya sudah close mungkin ya, tapi entahlah, masih karena timingnya kadang-kadang berbeda ya, kira-kira sedikit berapa detik begitu. Saya ambil sampel saja, contoh Bilqis Nisa. Hadir ya Bilqis? Hadir ya. Oke, berkaitan keamanan ya, di sini memang saya coba untuk istilahnya dulu ya, istilah keamanan. Kean itu apa artinya? Ada yang tahu tidak? Imbuhan kean. Halo, masih tidur nih? Ini pertanyaan nih. Apa arti imbuhan kean? Sudah pernah dibahas sih sebetulnya berkaitan imbuhan. Tidak ada yang tahu? Nur Rahman. Nur Rahman, standby. Tidak ada respon nih. Jangan-jangan hanya tertulis saja ya. Identifikasinya nanti susah kalau hanya nama saja begitu ya muncul. Boleh menjawab, Pak, yang kean itu? Silakan. Hai. Yang lain soalnya lagi tidur semua. Jadi makna imbuhan kean itu untuk membuat suatu kata menjadi kata benda. Yes. Kata dasarnya kan aman. Yes. Jika ditambahkan imbuhan ke dan an akan menjadi suatu kata benda. Oke, jadi hal yang berkaitan erat dengan aman begitu ya. Jadi kata benda berkaitan erat dengan keamanan, berkaitan dengan aman. Jadi keamanan adalah, nah oleh karena itu makanya saya inikan dulu terminologinya ya. Nah, di sini menurut Bilqis, keamanan adalah suatu tindakan untuk melindungi sesuatu dari hal yang tidak baik dan tidak baik dan merugikan, yaitu dari satu sudut pandang. Ada lagi nih dari Farel. Ada Farel standby? Ada, Pak. Oke, ya. Masih ingat apa yang ditulis? Ingat, Pak. Apa? Keamanan itu adalah ada rasa terhindar dari bahaya, Pak.
Oke, rasa terhindar dari bahaya, yaitu versinya Farel. Kemudian ini siapa nih? Alvito. Ada Alvito? Mana Alvito itu? Hadir tidakkah? Alvito, ada nih. Silakan Alvito, speak up. Halo, kenapa tidak ada ininya? Mic saya gak nyala. Oh, bukan lampu ya. Kalau kalau lampu menyala, oke lah. Baik, di sini saya bacakan keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya, merupakan topik yang luas termasuk keamanan komputer terhadap hacker atau cracker. Wah, sudah mengarah nih ya. Jelas. Eh, Adam Dava Alkindi. Ada? Ya Pak, ada ya Oke, Pak. Lis, silahkan. Oh, gimana Pak? Eh, kira itu, kira itu Soalnya yang mana? monit. Enggak, itu yang tadi di kuis. Ya, Ya, versi Anda tentang arti keamanan bisa disampaikan, arti keamanan bisa Pak. silahkan. Kalau saya mah ini Pak, arti keamanan teh keadaan bebas dari bahaya sama kayak yang lain. Oke, itu cuma begitu. Di sini panjang nih kalimatnya. Ya, keadaan bebas dari bahaya yang biasa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan dan lain-lain. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap hacker atau cracker. Yang gitu-gitu, Pak. Ya gitu-gitu ya. Iya. Ya gitu-gitulah gitu ya. Oke. Ini sekalian mewakili untuk teman-teman yang lain saja ya. Jawaban Anda mirip semua ya untuk nomor 2. Apa yang Anda rasakan berkaitan keamanan? Aman, nyaman, tentram, damai, begitu ya. Kemudian hanya nomor 3 ada beberapa jawaban yang apa namanya, yang pasti beda-beda. Di sini apa yang Anda lakukan untuk menjaga keamanan? Saling menurut versinya barusan siapa? Adam Dava ya, saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai. Kemudian kalau yang Alvito apa nih Alvito? Alvito itu waspada terhadap orang tidak dikenal karena dapat membahayakan diri sendiri. Oke, ambil katanya waspada ya. Oke, ini saling menjaga. Kalau yang tadi siapa? Dava, kemudian ini yang Farel, berhati-hati. Nah, termasuk ke waspada ya, berhati-hati itu. Kemudian ini dari Bilkis, merancang sistem, melindungi dengan password, melakukan pengecekan. Ini sudah mengarahnya ke apa namanya, ke teknis ya, ke teknis. Baik. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan Anda. Maka kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan ini tidak membuat kantuk ya. Biasalah supaya tidak kantuk nanti satu persatu di apa namanya ditanyakan begitu ya. Sebentar saya akan aktifkan dulu. Mudah-mudahan sudah muncul. Oke, running ya sekarang. Sedang running. Oke, sudah muncul ya. Baik. Siap. Ini tadi kita sudah bahas tentang arti. Kalau kita melihat dari sumbernya KBBI, ada yang tahu KBBI atau Fikri Azaki tahu nggak KBBI itu apa?
Kamus Besar Bahasa Indonesia bukannya, Pak? Oh, ini yang saya tanya Fikri, yang ini jawabnya Zaki. Wah, kirain lagi, Pak. Oke, ya sudah tidak apa-apa. Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kalau KBB, Kabupaten Bandung Barat itu ya, KBB. Oke. Ini sumber kata dasarnya tadi sudah dibahas oleh Dendi ya. Oleh karena itu kenapa selalu dikaitkan dengan terminologi. Nah, Indonesia punya imbuhan, punya kata depan dan sebagainya supaya kita mengerti kata dasarnya dulu apa ya. Yang pertama adalah untuk kata dasar keamanan adalah kata dasarnya aman. Apa saja yang berkaitan dengan aman, bebas dari bahaya, misalnya kondisi perang. Caranya apa? Ya mengungsi. Berarti ada metodenya untuk menyelesaikan atau menghindar dari bahaya. Ya kalau perang, banjir, apa ya mengungsi lah. Yang kedua, bebas dari gangguan. Nah, gangguannya itu apa? Mungkin dari pencuri, hama, kemudian yang memang apa namanya menimbulkan sesuatu hal yang tidak aman. Sekarang sudah eranya apa namanya eranya digital begitu ya, gangguannya bisa banyak. Nah, saya ada pengalaman seminggu yang lalu ya, ada kakak kelas Anda kontak ke saya, Pak. Saya Bapak kirim SMS ya, kirim SMS dalam hati tidak. Nah, kemudian yang bersangkutan Bapak ini Pak, gitu. Emang nomornya apa? Begitu dilihat nomornya bukan nomor saya begitu ya, tapi nama lengkap saya dan gelar saya tertulis di situ. Ya, bagi yang bersangkutan itu akhirnya menjadi gangguan. Nah, dampaknya ke saya juga gangguan begitu ya. Kok bisa tahu nama lengkap saya, kemudian gelarnya saya gitu ya. Oleh karena itu ada hal-hal yang tadi tuh waspada atau menghindarkan dari apa namanya gangguan-gangguan yang menyebabkan keamanan kita apa memperoleh dampak begitu ya. Nah, kata istilah lain dari KBBI mengenai aman adalah terlindung atau tersembunyi, sehingga tidak dapat diambil oleh orang ataupun kalau sekarang sistem digital ini orang ini apa namanya berada di balik dari suatu sistem lain ya, jadi tidak langsung berkaitan orang ketemu wajah face to face ya, tapi sistem to sistem ya. Oleh karena itu ini di apa berkembang ya konteks dari keamanan ini. Kemudian aman itu adalah pasti ya, tidak meragukan dan tidak mengandung resiko. Nah, kita tahu kalau keamanan terganggu pasti ada resikonya. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak cermat pasti ada resikonya. Dampaknya adalah atau semuanya ini tentram, tidak merasa takut ataupun khawatir. Itu ya. Jadi coba masih ada lagi nggak itu ya. Jadi dari kaitannya erat dengan kata dasar aman. Sampai di sini ada yang tanyakan? Zidan? Ada Zidan? Zidan? Tidak ini, tidak ada di Zidan. Halo, anyone? Haida Rahman. Zidan ada ini Pak di Google Meet ya? Iya, tapi tidak menyahut. Zidan ada, tapi tidak menyahut begitu ya. Haidar Rahman ada? Namanya Ada, ada. Pak. Oh, ada pertanyaan? Insya Allah belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, bisa dipahami ya untuk Anda juga untuk semua ya. Jadi melihat dari kata dasarnya dulu. Nah, berkaitan erat tadi tujuan atau keinginan berkaitan dengan keamanan, maka pentingnya keamanan. Alasannya apa? Ya, alasan
pentingnya yang tadi sudah ada, ya berkaitan erat dengan resiko atau risk, ya dampak dari keamanan terganggu, kita akan memperoleh atau kita akan mendapatkan resiko. Resikonya bisa sifatnya nyawa, begitu ya, bisa sifatnya harta atau finansial dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sisi keamanan ini sangat penting. Ya, di film-film kalau meskipun itu fiksi ilmiah begitu ya atau sifatnya berkaitan erat dengan intelijen, ya resiko ini sangat besar ya, negara, kemudian apa namanya personal begitu ya, yang berkenaan dengan itu. Yang kedua, pentingnya keamanan itu karena adanya ancaman threat, ya threat inilah yang mesti kita harus ketahui, pahami. Tadi di beberapa hasil jawaban gitu ya dari kuis itu, ancamannya apa? Misalnya terobosan, kemudian ada serangan dan lain sebagainya. Lalu berkaitan dengan ancaman tersebut, maka difikirkan bagaimana teknik-tekniknya untuk menjaga ancaman tersebut. Paling sederhana kalau misalnya di rumah, bagaimana menjaga ancaman itu? Ya pakai gembok lah begitu ya, dikunci lah begitu. Dengan kondisi pandemi sekarang, apa ininya, apa, ancamannya. Nah, maaf tadi ada yang masuk gitu ya? Oh ada, sebentar ya. Algi Fahreza, oke. Apa ancamannya? Nah, tertular, lalu bagaimana supaya tidak tertular? Ya pakai masker lah begitu ya, jaga jarak lah dan lain sebagainya. Ini pun untuk menjaga keamanan. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Siapa lagi yang Bisa, belum Pak. saya bisa Bisa ya? Pak, bisa Pak. Oke, hai. Oke, nah lebih spesifik lagi karena kita bekerja apa namanya di bidang informatika ya, informatika, sistem informasi dan yang berkaitan erat dengan keilmuan komputer atau sistem komputer begitu ya. Tadi ada threat, ada ancaman ya. Ancaman itu antara lain berupa intruder, penyusup ya, pencuri bisa penyusup. Kemudian yang kita tidak ketahui begitu ya, padahal dia berniat jahat, itu juga penyusup begitu ya. Intruder apa saja begitu ya. Ada yang disebutnya dengan curious. Ada yang tahu istilah curious itu apa? Penasaran. Pengen tahu. Pengen tahu begitu ya. Curious. Lapar bukan Kira-kira Pak? ngapain gitu ya? Pengen tahu saja begitu ya. Jadi dia coba-coba bagaimana apa namanya kondisi dari seseorang atau kondisi dari suatu lingkungan. Dia cari-cari tahu. Nah, modus-modus ini maaf kalau misalnya di bukan sistem informasi juga terjadi begitu ya. Ada yang padahal dia berniat jahat, pura-pura aja jadi apalah gitu ya, pedagang lah atau nanya ini, nanya itu begitu ya. Itu curious, mencari tahu ya di sini bahasanya. Ada malicious ya, di sini ada pengganggu ya, kan ada disebutnya dengan malicious program ya. Jadi untuk apa namanya mengganggu ya, program yang dapat apa mengganggu dari suatu sistem. Ada high profile ya, high profile itu ya supaya tenar saja lah gitu ya. Saya bisa menjebol ini dan itu, wah, namanya dikenal di para penyusup atau seantero apa begitu ya. Kalau di bidang penyusupan begitu ya. Kalau dibilang yang lain bisa saja orang misalnya apa tenar gara-gara naik gedung puncak ya yang tertinggi tanpa menggunakan alat ya artinya apa
memiliki kemampuan ya untuk bisa bukan merangkak, apa namanya, menjelajah permukaan gedung misalnya ya, sehingga bisa memiliki sampai di puncak yang tertinggi. Itu high profile saja ya, mencari tenar. Ada yang competition, ya, ada yang competition itu inginnya berkompetisi, melihat ya, tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa memperoleh sesuatu ya, berkompetisi, apa namanya, mencari sesuatu yang dapat memberikan keuntungan ya. Kemudian ada the borrowers, ya, istilah-istilah borrow itu apa, meminjam ya. Apa yang dimaksud dengan meminjam di sini? Meminjam di sini adalah menggunakan media lain ya, menggunakan media untuk memperoleh sasaran ya. Siapa sasarannya? Ya kalau di dunia maya seperti ini ya, entah itu perusahaan, entah itu misalnya personal. Nah, banyak yang the borrowers ini membuat situs-situs yang orang sebetulnya apa, berkaitan erat dengan minatnya, dia tertarik ke sana, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang memang direncanakan untuk memperoleh keuntungan ya. Anggaplah maaf ya, misalnya ada situs-situs yang berbau negatif begitu ya. Bahkan sekarang mungkin Anda juga sering memperoleh atau beberapa kali memperoleh apa namanya, via SMS ya, entah itu judi togel lah, entah itu yang berkaitan negatif lah, dan seterusnya. Nah, bagi yang atau bahkan misalnya sesuatu yang menarik minat, terutama berkaitan finansial, eh, akan terperangkap ya, seolah-olah begitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan the borrower. Atau yang lainnya ada leapfrogger, lompatan katak, frog itu katak berarti ya. Yaitu tertarik dengan sistem, masuk ke sistem yang lain ya. Jadi dia melewati dari sejumlah sistem. Kalau misalnya menyukai film apa berkaitan dengan intelijen begitu ya, dimunculkan di film tersebut kemampuan seseorang yang bisa menembus wilayah melalui jaringan komputer begitu ya. Nah, itulah intruder-intruder termasuk ke dalam para penyusup ya, istilah-istilahnya. Sebentar, ada yang masuk lagi nih. Siapa yang masuk lagi? Oke, ini Rafli. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan kah tentang barusan ancaman yang apa namanya ditimbulkan oleh para penyusup? Belum ada? Oke, tidak apa-apa. Yes. Ya, bagi seseorang kan bisa jadi intruder ya, betul nggak? Saya kok bisa tahu, kok bisa nyampe ke Anda begitu ya, nomor kontak kita begitu kan ya. Ya, tekniknya banyak. Ada yang sempat menyampaikan kita kalau beli pulsa misalnya ya, maaf misalnya di pinggir jalan, itu kan datanya dituliskan. Nah, para pencari atau untuk memperoleh informasi ini, mereka konon katanya bisa beli data itu ya, namanya, atau mungkin dengan caranya broadcast begitu ya. Nggak mau tahu siapa, kirim saja begitu. Bagi seseorang begitu dilihat, ini kok tiba-tiba masuk ke nomor kita, kan itu termasuknya intruder kalau menurut seseorang gitu ya. Misalnya maaf di rumah saja, rumah Anda kedatangan seseorang begitu ya, yang masuk ke rumah Anda gitu.
apakah itu bukan intruder yang Anda tidak kenal begitu? Menurut saya intruder gitu. Apapun intruder itu penyusup itu kan bisa memang istilah penyusup biasanya sesuatu berkaitan erat dengan orang begitu ya, yang masuk ke suatu wilayah tanpa ada izin biasanya kan begitu ya. Nah kalau nomor kontak, nomor HP kan sebetulnya itu wilayah yang kepada yang diketahui baru bisa kontak gitu. Ini tiba-tiba ada yang menyusup begitu, yang tidak tahu ini siapa gitu, nomornya juga tidak tahu begitu ya. Nah seperti yang tadi saya sampaikan, kakak kelas Anda itu memperoleh seolah-olah saya bertanya sesuatu, kalau tidak salah pertanyaan itu kalau beli apa disebutnya apa, pulsa itu di mana ya? Cuma nanya begitu gitu. Tapi kenapa menggunakan nama saya di sana? Kalau mau nanya ya nanya saja begitu. Kenapa nama saya ya ikut sertakan? Nah, maksudnya proses dia ke nomor kontak yang dimaksud itu adalah bagi saya intruder gitu. Bisa dipahami atau mungkin kalau ada yang punya pendapat yang lain silahkan saja. Tidak jadi masalah kok, itu sudut pandang saja. Ada yang lain? Oh iya bisa saja kan bentuknya sekarang bisa saja intruder. Tidak kelihatan di website juga bisa intruder ya. Intruder itu kan ya kalau di Indonesia kan penyusup. Metode atau konsep menyusup kan tidak selalu berkaitan kelihatan. Yang namanya menyusup kan umumnya tidak terlihat. Kita mendownload suatu program aplikasi yang sebetulnya memang bermanfaat. Nah, inilah dunia digital ini. Dunia digital kan tidak pernah kita tahu di belakang layarnya. Tahu setelah terjadi. Dipahami ya. Jadi eh, memang program-program yang bisa ditawarkan itu selama kitanya meyakini, oke silahkan dipakai. Tapi kalau misalnya ini ragu nih, karena apa? Nah, konsep intruder itu adalah dengan bekerja di belakang layar. Kita tidak tahu apa yang sedang Anda pakai sekarang di komputer, saya yang pakai di komputer. Ini sangat sulit untuk diketahui. Nah, oleh karena itu, satu teknik keamanannya, maka si pembuat operating system yang betul-betul sudah kredibel begitu ya, kalau seperti iOS, kemudian Windows, Android itu sudah kredibel ya, sudah membuat sistem operasi yang memang dari sisi keamanannya sudah diberikan ya. Nah, itu bisa mengetahui, mengecek sejauh karakteristik penyusupannya dipahami. Ya, karena ini berkembang, penyusup juga istilahnya orang-orang pintar juga begitu. Makanya nanti ada dibahas tadi, ada yang sudah menyampaikan juga, ada istilahnya hacker, ada istilahnya crackers begitu ya. Nah, ini berpeluang untuk bisa mengobrak-abrik, kalau dalam kasarnya mengobrak-abrik. Tidak diobrak-abrik tapi datanya dapat gitu ya. Kan bisa juga seperti itu. Ya. Kira-kira kalau persepsi saya begitu. Ada lagi atau masih ada yang disampaikan? Bisa dipahami? Oke ya. Nah, di sini sebetulnya menyusup ini adalah mencari dan berusaha masuk ke lubang security atau security hole dengan gaya atau style masing-masing yang tadi disampaikan ya. Metodenya Anda mungkin kalau ini sebagai ilustrasi ya, ilustrasi. Di film-film spion pernah mendengar ya istilahnya spionase begitu ya. Spionase itu tidak mencirikan bahwa seseorang itu adalah pengintai, betul ya. Ada yang bekerja sebagai pembersih, pembersih lagi pengumpul sampah, padahal dia
adalah sebagai pengintai. Nanti ada tim lagi yang, nah di mana pengintai ini mengetahui letak-letak atau peluang untuk bisa nembus atau istilahnya dengan security hole. Oleh karena itulah beberapa hal yang tadi harus waspada. Waspadanya di mana? Nah, harus didetailkan lagi nih. Misalnya di rumah, oh jendela, kemudian atap begitu ya, oh pintu dan seterusnya dan seterusnya. Karena teknik untuk atau bukan teknik ya, ke gaya lah, cara si penyusup ini pasti punya ini sendiri, apa hal-hal teknis sendiri begitu. Tujuannya itu ya, menyusup, mencari dan berusaha masuk ke lubang security. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Beberapa istilah penyusup ya, umum yang sampaikan digunakan istilahnya adalah hackers, itu peretas ya. Tapi sejauh mana ya, ini saya ambil dari Wikipedia ya. Peretas adalah ahli komputer yang terampil menggunakan pengetahuan teknis mereka untuk mengatasi masalah. Jadi pada dasarnya hacker itu pekerjaan yang disebutnya troubleshoot ya, mengatasi masalah troubleshoot. Troubleshoot di komputer itu tidak hanya melulu berkaitan erat dengan fisikal ya, dengan fisik, tapi berkaitan erat dengan bug ya, bug program dan lain sebagainya begitu. Itu juga masuk ke orang yang meretas gitu ya, atau mungkin kalau bahasa saya gampangnya itu pembongkar gitu. Jadi hacker itu tidak selalu dikaitkan dengan software ya, dengan hardware juga hacker juga gitu ya, ngebongkar bagaimana ini men-troubleshoot ini yang salahnya di mana. Hanya istilah hackers umumnya di dunia komputer ya. Nah, juga pengertian lain di Wikipedia juga nih adalah seseorang yang dengan pengetahuan teknisnya menggunakan bug atau exploit untuk membobol sistem komputer ya. Membobol sistem komputer ini sebetulnya seperti halnya ilmu itu seperti halnya pisau ya. Mau dipakai baik bisa, dipakai jelek juga bisa begitu ya. Jadi dua mata pedang lah seolah-olah demikian. Kembali lagi ke hati nuraninya ini mau apa? Karena membobol itu juga sebetulnya bisa diniatkan untuk memberikan ke suatu perusahaan informasi, ini saya sudah membobol sistem Anda begitu. Anda harus memperbaiki sistem Anda karena begini dan begitu. Ya, jadi itu juga suatu hal yang bagus ya, yang baik untuk bisa mengetahui di mana letak lubang-lubang security tersebut ya. Nah, istilah hacker kalau untuk tujuan jahat ada yang penyebutnya dengan cracker ya. Kalau istilah kita cracker itu kerupuk ya, cracker itu renyah begitu ya. Tapi crack yang dimaksud ini bisa mematahkan begitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada mengenai hacker? Tidak ada. Oke ya, Aman seperti itu. aman ya. Oke, hai. Nah, ini ada beberapa istilah ya. Dalam hal penyusupan tadi ada manden, ada lamer, script kiddies, ada wannabe, ada larva, ada hacker juga termasuk bagian dari penyusup begitu, ada wizard, ada guru begitu ya. Jadi istilah-istilah yang penyebutan-penyebutan ya, istilah itu adalah penyebutan di mana memiliki strata manden itu mungkin ya. Kalau bacanya mungkin manden ya. Tahu mengetahui hacking tapi tidak tidak tahu bagaimana metode
caranya begitu, itu baru di awal. Kemudian ada script kiddies. Kiddies itu yang main-main lah, main-main script ya. Coba-coba gitu, tapi tidak ada punya script punya orang lain. Dulu saya ada buku ya, masih zamannya pembelajaran assembler, pemrograman assembler. Tapi di situ disampaikan bagaimana konsep untuk memunculkan, karena saya tertarik di sana ada listing program bahasa assembler, lalu saya coba begitu ya. Jadi memunculkan suatu tampilan, dulu zamannya bukan GUI, masih dalam teks. Jadi memunculkan di baris paling bawah ya, di layar paling bawah itu ada tulisan yang kita buat begitu ya. Kayak seperti running text lah. Nah, saya coba-coba begitu, tapi hanya mencoba, tidak paham sih sebetulnya apa yang terjadi untuk pembuatan itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan Lemmer atau script kiddies. Nah, untuk yang level yang agak tinggi, wannabe, wah, itu istilahnya want to be begitu ya, berkeinginan menjadi, paham hacking, sudah tahu bagaimana cara menerobos apa namanya, suatu sistem begitu ya, sudah jadi levelnya di atas Lemmer. Jadi itu adalah levelnya wannabe. Kemudian ada yang larva atau newbie ya, newbie itu yang baru muncul lah begitu ya, hacker pemula ya, yang menguasai teknik dan juga mencoba-coba ya, eksperimen ya, larva dari Manden ke Lemmer ke wannabe ke larva begitu. Yang berikutnya adalah hacker. Ya, hacker sudah mulai menjadi profesi nih kalau hacker. Saya punya teman ya, waktu itu cerita, meski yang diceritakan adalah seperti apa yang saya tadi sampaikan. Teman saya familiar, sudah sangat piawai lah di dalam programmer, di dalam jaringannya juga. Sempat berbicara, nyampaikan ke saya sudah mendapat istilahnya reward lah dari salah satu perusahaan, karena saya sudah bisa memperoleh security hole ya, yang nanti dapat malah merusak si perusahaan tersebut. Nah, dia sampaikan ke sana dan dapat reward ya, dapat apa, dapat istilahnya finansial lah, financial reward gitu ya. Tapi memang dia kerjaannya untuk menjaga sistem. Nah, dengan adanya itu dia menjadi juga masukan ya buat dirinya gitu, jadi profesi juga ya. Kemudian ada Wizard of Oz. Wizard itu adalah penyihir begitu ya, membuat komunitas, jadi memberikan, disebutnya pembelajaran lah ya. Wizard itu memberikan nantinya pembelajaran teknik-teknik seperti apa. Nah, yang paling tingkat adalah yang lebih tinggi, guru, master of the master of hackers begitu ya. Jadi memang ini sudah mampu membuat suatu tools yang yang bisa apa namanya, untuk pemrograman ya, namun untuk aktivitas hacking. Oke, di sini ada yang tanyakan? Tidak ada yang tanyakan. Apa lagi nih? Ini pada tidur semua nih pagi-pagi ya. Rai Binsar. Rai Binsar ada nggak? Namanya ada? Ada, Pak. Oke, mengerti. Binsar. Iya, Pak. Mengerti. Hai. Paham, Pak. Yes? Oh, paham. Oh, oke. Sistem yang aman sekarang. Bagaimana prinsip sistem yang aman? Kira-kira caranya supaya sehingga ini mulai mengarah ya ke sistem informasi. Mengenai prinsip sistem yang aman. Ada yang tahu? Nebak sajalah, nebak yang salah tidak dihukum begitu, yang benar tidak diberi hadiah. Prinsip itu berarti landasan dasar supaya aman, bukan supaya aman. Apa sih yang tadi kita bisa merasa bahwa
kita benar-benar berada dalam kondisi aman. Ya, kalau misalnya secara umum, misalnya dompet saya tidak dicuri atau tidak dicopet, itu aman. Itu ada berarti dompetnya yang aman. Atau misalnya motornya begitu kan ya, tidak dicuri. Berarti ada objek benda di sini ya. Objek bendanya itu kalau di komputer, di sistem komputer atau sistem informasi atau informatika, kira-kira apa nih benda yang dimaksud itu? Kalau fisikal komputernya begitu kan ya. Nah, kalau sekarang dalam sistem informasi nih. Firewall, Pak. Kenapa? Satu-satu siapa? Apa yang biasanya yang akhirnya oke, di sini ada Dimas Radinal Aji, data pribadi mungkin Pak katanya. Nah, betul. Jadi kalau kita analogikan dompet, apa namanya, motor begitulah, pokoknya private object lah gitu. Ini yang dimaksud di dalam sistem informasi ataupun sistem komputer ini adalah data ya. Data lah yang sangat penting ya. Prinsipnya apa? Mencegah datanya hilang. Itu ya yang apa namanya? Yang ditekankan. Yang kedua apa kira-kira? Ini ada data nih. Ya, supaya aman, datanya mencegah hilang. Apa yang harus dilakukan? Apalagi yang kita harus pikirkan? Oke, kenapa tujuannya diinstal firewall sama password? Nah, itu betul. Jadi intinya adalah mencegah masuknya penyusup. Ya, apapun bentuknya, pokoknya mencegah masuknya penyusup. Dipahami ya? Mau pakai firewall, mau pakai password, mau diapakan juga intinya jangan ada yang nyusup, begitu ya. Oke, itu adalah prinsip sistem yang aman. Nah, dari sisi itu ada apa namanya, lapisan-lapisan ya, lapisan-lapisan keamanan nih yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah lapisan fisik ya, akses fisik ke mesin, backup data dan mendeteksi gangguan fisik, log file, mengontrol akses sumber daya. Ada yang tahu lapisan ISO OSI 7 layer ini yang orang jaringan nih yang pernah mungkin belajar. OSI layer tahu siapa nih ya? Waktu itu pernah saya tanya siapa Tahu. tapi saya lupa. Saya lupa lagi. Bilkis tahu? Bilkis? Tahu. OSI layer itu apa? Ya? Kenapa? Terputus-putus. Waduh, ini apa namanya problem jaringan nih ya, tidak terdengar nih Bilkis. Tapi saya apresiasi sudah berusaha untuk mencoba menjawab. Ada yang lain? Algi Fahreza. Algi. Ya. Oke. Anda pertanyaan sama tadi ke Bilkis, gitu. Bukan pertanyaan saya, tapi Bilkis berusaha menjawab begitu ya. Bukan pertanyaan ke Bilkis berusaha menjawab tentang OSI layer. Anda pernah tahu tentang OSI layer? Algi. Dulu di Algi. Dulu apa SMA atau SMK? SMA. SMA ya. Belum sempat dapat apa informasi tentang OSI layer. Belum Belum Pak. ya. Oke. Coba yang
lain. Siapa tahu ini. Nanda Al-Fatihah ada? Atau ada yang selain tadi Bilqis yang SMK siapa? Terutama TKJ. Ada yang dari TKJ? Tidak ada. Model arsitektur jaringan, Pak. Bilqis. Oke, di sini ada kata Bilqis model arsitektur jaringan. Ya, sebetulnya bukan arsitektur kalau OSI layer ya. OSI layer itu apa namanya? Susunan ya, struktur. Nah, struktur bagaimana antar perangkat bisa berkomunikasi ya. Ada strukturnya, struktur dalam bentuk lapisan-lapisan. Seluruhnya untuk sistem yang bisa berkomunikasi, komputer sekarang sudah bisa berkomunikasi ya. HP apalagi begitu ya. Ada beberapa lapisan ya, 7 lapisan kalau OSI layer itu di breakdown menjadi 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi. Nanti dalam bahasan jaringan insya Allah mungkin dibahas begitu ya untuk pengenalan. Nah, yang paling bawah, yang paling dasar adalah lapisan fisik, physical layer. Nah, physical layer itu yang karena namanya fisik itu ke hardware ya. Nah, bagaimana si sistem bisa secara hardware bisa kita masuki ya. Nah, di sini ada membatasi akses fisik ke mesin ya. Misalnya tadi kalau tidak salah DND atau apa pakai password Pak. Nah, mesin yang dimaksud adalah mesin komputer. Bagaimana kita bisa masuk ke perangkat mesinnya? Kalau kita punya komputer ada login gitu ya. Ada password untuk login. Itu juga bahagian dari keamanan fisik. Jadi yang paling luar terlebih dahulu. Atau dulu saya juga nggak tahu apakah sekarang masih ada atau tidak ya. Di keyboard itu ada kunci secara fisik ya, bukan kunci secara software. Betul-betul ada kunci supaya tidak bisa digunakan keyboardnya. Kemudian membatasi akses fisik ke mesin untuk backup data juga gitu ya. Untuk mendeteksi fisik, gangguan fisik itu seperti apa, atau dengan log file, mengontrol akses sumber daya, misalnya untuk ke printer, nah bisa saja kita gunakan juga tambahan password untuk ke printer. Jadi yang pertama itu adalah di lapisan fisik. Baru ada lapisan keamanan yang lain adalah keamanan lokal. Nah, tadi dengan user dan hak-haknya. Kalau di Unix gitu ya, itu ada diklasifikasi. Jadi ada mungkin sekarang juga sama ya di Windows, ada yang sifatnya administrator, ada yang sifatnya user biasa ya. Nah, masing-masing punya hak-haknya ya. Misalnya kalau administrator bisa melihat untuk ke seluruh usernya, tapi antar user tidak bisa gitu ya. Harus ada permohonan izin dulu lah seolah-olah demikian ya. Nah, itu level untuk di keamanan lokal. Kemudian ada keamanan root. Nah, di operating system itu ada posisi di akar atau di root. Nah, itu masing-masing sistem operasi pada dasarnya memiliki bagaimana menerjemahkan root ini ya. Kalau di Unix sistem rootnya yang adalah di posisi yang paling dasar. Pada dasarnya sama ya, mau di Unix mau di Windows itu yang paling dasar. Kita supaya mudahnya adalah seperti kalau kita menggunakan atau melihat dari atau CMD ya, CMD itu command line begitu ya. Kalau di Windows System melihatnya ke drive ya, ada drive C, ada drive E, ada drive D.
Nah, jika posisinya betul-betul di awal ya C pakai titik 2 garis backslash itu berarti di posisinya root. Nah, root ini harus diamankan, jangan sampai nanti ditembus sehingga bisa apa namanya kemana-mana ya. Begitu sudah di root itu bisa kemana-mana melihatnya. Ya. Kemudian, nah berarti kalau sudah di root ada di posisi berikutnya. Setelah masuk root ada file, ada sub file, ada sistem, directory dan seterusnya ya. Bagaimana untuk bisa mengakses semua peluang untuk bisa diambil melalui file ini. Ya, jadi level-level untuk keamanannya demikian ya. Nah, tambahan lagi, nah dengan bentuknya apa? Ada password dan ada enkripsi gitu. Untuk yang di semester nanti ada berkaitan erat dengan keamanan ya, teknik-teknik keamanan nanti akan mungkin kalau tidak sepertinya akan di minggu depan lah kita akan coba bahas tentang gambaran tentang bagaimana itu proses dari enkripsi itu. Gitu. Atau ada yang sudah tahu kira-kira apa yang dimaksud dengan enkripsi? Coba Tegar Atala. Sri Mulyaningsih. Halo. Iya, Pak. Ya, Anda pernah mendengar atau mengetahui tentang enkripsi? Pengamanan kayak pengamanan file gitu data. Ya, seperti apa bentuk pengamanannya? Kayak password gitu. Kalau yang ditampilkan di sini ada password, ada enkripsi. Berarti ada berbeda ya. Kalau versi Anda password itu apa maksudnya? Kata keamanan yang berupa angka-angka gitu. Kok bisa dijadikan aman? Karena yang mengetahui hanya pribadi gitu. Oke. Jadi kalau misalnya jadi konsepnya password itu apa? Jika sama maka dilewatkan gitu ya. Jika tidak sama maka diblok. Betul ya? Iya. Itu level pertama ya. Jadi level masuk pintunya saja sudah diberikan kuncinya yaitu berupa password. Bahkan dua kalau sekarang, username dan password. Username-nya salah, ya bagaimana mau masuk ke password begitu ya. Username-nya benar, password salah, tidak bisa, harus diulang lagi. Nah, jika itu masuk, ada level yang untuk enkripsi. Nah, ini yang saya tanyakan. Enkripsi itu apa gitu ya. Jadi yang berbeda dengan password ya. Oke, ini menjadi apa nanti pembelajaran ya. Nah, yang lebih wilayahnya luas lagi adalah jaringan. Ya, keamanan jaringan. Jadi sudah bukan hanya kalau password gitu ya, itu biasanya di lokal kita, di posisi komputer kita. Tadi ada keamanan lokal ya. User dan hak-haknya. Nah, ini password itu adalah sudah masuk ke wilayah pribadi. Nah, enkripsi sebetulnya data kita. Nah, yang maksud enkripsi itu data kita dijadikan sedemikian rupa tidak bisa dibaca secara benar. Itu encrypt ya. Jadi disandikan kalau secara gampangnya itu enkripsi itu disandikan. Ya. Dibuat data yang tidak bisa dibaca, itu encrypt namanya. Nah, level yang lebih luas lagi yaitu di jaringan. Nah, itu semua sudah, kalau jaringan itu masuk jaringannya saja tadi ada firewall katanya ya, bisa tertahan gitu ya. Kemudian ada yang detail lagi ya, untuk misalnya masuk supaya masuk ke jaringan ini tidak semudah kalau tanpa adanya pintu gitu.
Oke, ini kira-kira ada ilustrasi ya bagaimana proses menyadap. Ya, menyadap itu memperoleh informasi tanpa diketahui si pemilik informasi. Ya, mungkin ada di spionase itu menyimpan katakanlah mikrofon begitu ya di wilayah-wilayah yang tidak tidak mungkin diketahui gitu ya. Maksudnya bukan tidak mungkin tapi tidak menyangka bahwa itu disimpan begitu ya speaker-speakernya. Nah, tapi kalau di dalam jaringan ini penyadapan itu apalagi ya terutama masalah wireless. Wireless ini sangat rentan sebetulnya karena tanpa kabel semua orang sebetulnya bisa ya memperoleh. Kalau secara fisik itu harus tapping dulu ya, secara fisiknya di tapping baru diperoleh. Tapi kalau secara wireless tidak ada kabel, nah artinya begitu data sudah terkirimkan keluar itu seolah-olah menjadi milik bersama. Nah, hanya yang tahulah teknik-tekniknya akhirnya bisa disadap ya. Contoh di sini adalah peluang-peluang di mana lubang keamanan itu bisa muncul. Contohlah kalau di pembeli ya. Nah, ini ada Trojan horse virus yang bisa merusak begitu ya. Kalau malicious ya bisa mengganggu juga tadi ya. Tapi mungkin sekarang mainannya bukan merusak sebetulnya. Bukan tidak bisa ya, tapi lebih seringnya adalah menangkap data apa yang diisikan, misalnya password diisikan. Biasanya para pembuat ya, misalnya pembuat web ya, web resminya ditiru ya, web resmi ditiru sehingga orang yang merasa bahwa web ini adalah web yang aslinya, dia masuk ke sana seolah-olah memang bertransaksi dengan web yang dimaksud, dia mengisikan nomor kartu kredit lah dan lain sebagainya, padahal itu bukan gitu. Nah, itulah terambil ya. Atau kalau misalnya tidak melalui itu, nah di jalur perjalanan data itu ada peluang juga untuk pengambilan data. Ya, di sini ada muncul misalnya networknya disadap ya dari pembeli masuk ke ISP, Internet Service Provider. Nah, itu ada peluang untuk disadap. Dari ISP lewat internet itu bisa disadap juga atau bahkan servernya bisa diserang ya. Kemudian maksudnya ke lawan itu dari pembeli akan ke penjual juga bisa disadap ya. Oleh karena itu peluang-peluangnya sangat sangat besar. Nah, bagaimana cara-cara agar penyusup-penyusup atau pengambilan data ini tidak terjadi ya. Hal yang penting adalah kita dari sisi keamanan itu ada sistem operasi ya. Nah, sistem operasi inilah yang memang makin ke sini makin care atau peduli terhadap keamanan ya. Kalau Anda menggunakan kalau Windows 10 juga sudah ada, kalau Windows yang 7 saya gunakan Windows 7 ada esensial ya, security esensial. Kalau yang di Windows 10 itu sudah include di dalamnya. Jadi setiap saat akan updating ya. Nah, itu dari sisi para pembuat operating system ya. Juga di bagian networkingnya ya, bagaimana ini harus dijaga, jangan sampai networknya saja jebol begitu ya. Atau dari aplikasinya nih, aplikasinya juga dijaga jangan sampai ada terhinggapi anggaplah virus ya.
virus ini bisa selain mengacak-acak bisa saja mengambil data. Ya, itulah gambaran dari keamanan sistem informasi untuk awal ini. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, belum saya di e-learning-nya belum saya tempel ya. Ada tugas ya, tugas yang berkaitan erat dengan pembahasan kita hari ini. Nanti saya coba tuliskan ini PDF-nya, save sebagai PDF. Nanti saya akan simpan sebagai materi ya. Untuk yang di tugas ada beberapa terminologi yang memang nanti diminta untuk diperoleh penjelasannya. Meskipun tadi sebagian sudah disampaikan ya. Oke, ada pertanyaan? Kembali lagi saya tanyakan. Tidak ada? Kusdinar? Tidak ada, Pak. Tidak ada, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Dari cerita ini begitu ya, saya hanya ingin tahu apa ada yang bercita-cita ingin menjadi hacker? Tidak ada. Kalau hacker mah tidak mau, kalau cracker saya mau katanya. Ada yang begitu. Fatir nunjuk orang Dimas ini, Fatir Pak, padahal Dimasnya yang mau ya. Tidak ada nih yang mau jadi cracker gitu. Ya tidak jadi masalah gitu ya, selama sebetulnya kembali lagi keilmuan itu adalah tadi saya sampaikan ya, keilmuan itu adalah seperti pisau bermata dua, bahasa mata dua, bersisi dua, berbilah dua begitu ya. Mau dipakai apa nih? Mau dipakai ini mau jadi rektor. Kalau mau jadi rektor lulus dulu S1. Setelah S1 lulus dulu S2 gitu. Setelah S2 lulus jadi S3. Baru bisa jadi rektor ya. Jangan terseok-seok nih di S1-nya ya. Ya mudah-mudahan lah menjadi cita-cita ya yang barusan berniat menjadi rektor gitu. Apa cita-cita yang lain? Ada yang lainnya? Insya Allah lulus S4 Pak. Wah, mau menyaingi Samsung nih. Samsung sudah S7 nih. S4 mah masih kecil atau S7 Samsung ini S8 begitu ya. Oke, tetap aja mau sampai S4, S1-nya dulu lulus. Nanti S2, S3 ngehack akun mantan. Waduh, kasihan ya. Merasa disakiti hatinya. Siapa nih? Alvito. Mantan siapa nih? Oke, orang jadi kaya, amin ya. Kaya apa dulu nih? Harus didefinisikan. Ada kaya finansial, kaya orang-orangan, kaya apa lagi nih? Ya, kaya duit. Wong ono duite begitu ya. Ya. Semoga berkah. Nah, kaya iman bagus lah. Pelajari ya. Kalau yang iman itu mah harus semua juga perolehan finansial itu harus berusaha ya, tidak bisa berdiam diri ya untuk memperoleh tiba-tiba muncul gitu. 1 dibanding berapa yang memiliki keberuntungan seperti itu, diam tapi tiba-tiba dapat rezeki ya. Itulah rahasia ya, yang rahasia Allah Subhanahu wa taala itu punya hak prerogatif seperti itu gitu. Tapi kalau hanya diam saja mengharap-harap tanpa melakukan, umumnya tidak dapat apa-apa nih. Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Kenapa? Silakan. Siapa barusan? Untuk saya Rafli, Pak. Iya. Untuk kuis, Pak, itu kalau misalkan kita nyelesain sampai waktunya habis itu langsung auto save atau kita harus klik finish attempt dulu baru bisa auto save? Harus klik karena semua bergantung kepada
disebutnya apa namanya, persetujuan, konfirmasi. Klik itu konfirmasi, ya, karena sistem tidak bisa apa namanya, bukan tidak bisa, sudah difikirkan kekhawatirannya ini apakah memang apa namanya, sesuai dengan keinginan atau tidak. Jadi kalau ada tombol, ya biasanya dipastikan itu atas konfirmasi pribadi. Jadi kalau misalnya tidak diklik, ya tidak bisa begitu ya. Tetap akan di statusnya itu, kalau di setiap dosen dituliskannya in progress di situ, ya, tidak tersimpan. Begitu saja. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau misalkan ada masalah kendala gitu, pas dia ngeklik, misalnya pas ngeklik, sinyal tiba-tiba hilang gitu, Pak. Nah, Gimana saya itu, tidak Pak? tahu. Ya, saya tidak tahu. Kalau gimananya saya tidak tahu. Ya, gimana yang dimaksud ini apa? Kalau secara teknis, seperti begini. Kalau misalnya kita menjalankan suatu aplikasi misalnya, ya, yang namanya begitu klik itu data berjalan, ya, data itu berjalan. Nah, yang di kitanya mungkin pada saat itu tiba-tiba mati di kitanya. Apakah data berjalan ini sudah sampai begitu ya ke tujuan? Nah, itu yang saya bilang tidak tahu ini prosesnya seperti apa, peluangnya bagaimana begitu ya. Nah, kalau misalnya memang tersampaikan berarti sudah nyampe, meskipun hanya 1 detik, ini speednya kan lumayan tinggi begitu ya. Tapi ya itulah namanya mesin, kita tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi di sana. Dan yang kemarin itu teman-teman kakak kelas sana kan sudah dimulai hari Senin ada UTS. Banyak yang ke saya bilang, Pak, padam lampu, Pak, saya sudah ini tiba-tiba tidak bisa, ada lagi yang, nah itu alasan-alasan menurut saya gitu sangat sulit untuk dibedakan antara yang telat, ya, telat mengirimkan sampai akhirnya melewati batas waktu, ataukah memang ada kendala, ataukah memang istilahnya apa namanya, kuotanya habis, padam lampu dan lain sebagainya, itu sangat sulit bagi saya. Karena kan itu ada di latar belakang, ceritanya tuh di belakang gitu. Yang memahami betul adalah pribadinya. Nah, bagi saya mau dibicara apapun sangat sulit untuk bisa memperoleh kepastian. Nah, makanya yang kemarin UTS dengan sejumlah alasan itu, silahkan Anda kirim katakanlah di grup, di WA grup. Tapi ini akan diberikan diskon yang cukup besar. Karena apa? Karena tidak dikirimkan via e-learning begitu. Oleh karena itu, kalau misalnya dengan pembelajaran ujian, nah ujian itu kan harus on time ya, sesuai dengan waktunya begitu. Nah, sesuai dengan waktunya harus bisa mampu memperkirakan, oh ini dari pukul segini sampai pukul segini. Oleh karena itu harus betul-betul persiapkan nih dengan waktu pada saat nanti di akhir pengiriman. Ada yang bertanya, ada yang menyampaikan di grup kakak kelasnya itu, Pak, waktunya kurang. Nah, saya balas juga, ya kamu yang kerjanya lelet, saya bilang begitu. Ya jangan difikirkan ini sekian lama, misalnya diberikan 1 jam, itu lumayan lama. Padahal di awal sebelum UTS saya sudah berikan hints-nya, petunjuknya supaya ini mempercepat proses. Siapkan dulu kertas karena ujiannya adalah esai. Siapkan dulu kertas, berikan identitas, kemudian hal-hal yang nanti diperlukan harus sudah ada, harus sudah siap begitu. Jangan sampai nih tiba-tiba begitu di awal baru mulai ini dan itu, sudah buang waktu menurut saya. Dan hampir sepertinya begitu ya, melihat dari yang mengirimkannya itu tidak banyak ya, maksudnya di e-learning. Jadi alasannya, Pak beginilah, Pak begitulah begitu ya. Nah, saya tidak berharap Anda
perkuliahan ini, terutama untuk ujian, cek kuota. Mudah-mudahan sudah dari pemerintah sudah dikirimkan ya, meskipun memang dibatasi dari penggunaannya. Maksudnya dibatasi itu, oh ini untuk wilayah apa, oh ini untuk apa begitu ya. Nah, berarti harus disiapkan untuk ujian kuota yang jelas. Kalau mati lampu, saya tidak tahu seperti apa kondisinya saat itu. Ya bisa saja terjadi, ya bisa saja. Tapi kan dari sisi kami, saya juga manusia biasa, bukan dewa, bukan jin, bukan apa-apa yang tidak diberikan kemampuan untuk mengetahui real situationnya seperti apa, gitu ya. Saya hanya bisa oke lah kalau memang demikian kirimkan di grup misalnya ya. Tapi saya tidak tahu, tidak bisa menyeleksi alasan-alasan itu. Oleh karena itu ya nanti akan memperoleh diskon yang besar gitu. Kan paling suka diskon ya. Diskon 50% gitu. Orang-orang pada suka tuh diskonnya. Untuk yang ketinggalan kuis, apakah bisa mengejar nilai kuis yang tertinggal? Tidak bisa mengejar nilai kuis. Oleh karena itu harus siap-siap di awal ya. Inilah yang bisa membedakan bagi saya ya, bisa membedakan satu dengan yang lain. Ya, satu dengan yang lain itu masa semuanya harus disamaratakan begitu kan ya. Harus bisa berusaha untuk misal mengisikan kuis. Makanya di awal harus sudah standby. Meskipun tadi saya ada kesalahan setting waktu, tapi saya berikan tambahan. Itu juga terakhir ada yang 3 belum masuk begitu ya. Padahal sudah diberikan waktu karena kesalahan saya untuk setting di awal mestinya November, ini Oktober. Saya kepikirannya masih Oktober. Oke, begitu saja ya. Yang barusan bertanya siapa? Binsar bukan ya? Rafli, Pak. Oh, Rafli ya, maaf. Ya, pasti, Pak. Oke. Hai, Pak izin bertanya Pak. silakan. Nanti kan kita di 2 minggu lagi atau 1 mingguan lebih kurang ada UTS. Nah Yes. itu untuk sistem UTS-nya gimana? Kayak kita ngerjain di kertas gitu, nyiapin kertas, nanti submit di learning atau gimana Pak? Secara umum begitu, bergantung kepada soal. Bagaimana soalnya, begitu kan ya. Ada juga yang sifatnya presentasi, ada. Jadi bergantung kepada setiap mata kuliah, setiap dosen mau memberikan apa. Kalau saya kan nggak akan kasih tahu dulu, begitu kan ya. Artinya semua harus standby. Maaf, ini hanya analogi saja ya. Apakah tiba-tiba misalnya bencana itu datang gitu ya? Apakah tiba-tiba misalnya serangan-serangan itu diprediksi? Diprediksi itu sekarang ada teknik-teknik memprediksi, tapi kan kedatangannya kita tidak tahu. Ya, prediksi apakah gempa bisa diprediksi? Tidak bisa diprediksi. Ya, hanya bisa maksudnya kapan datangnya itu tidak bisa diketahui begitu ya. Gejalanya ada, tapi kapan datangnya kan tidak tahu. Nah, semua harus sudah siap seperti halnya tentara gitu. Begitu ada apa-apa harus sudah siap. Apa modalnya? Nah, belajar ya. Belajar. Makanya tadi itu termasuk modal, siapkan kuota dan lain sebagainya, itu merupakan kesiapan. Ini juga barusan kita bahas tentang keamanan. Apa intinya? Jaga data jangan sampai hilang, kemudian jaga jangan sampai ada penyusup. Lalu bagaimana antisipasinya, waspadanya itu? Begini, 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 begini. Nah, kita harus memiliki atau belajar untuk bisa antisipasi seperti itu. Kira-kira ya. Bisa dipahami? Siap dipahami Pak. Oke ya, mudah-mudahan jangan dilakukan seperti yang kakak-kakak kelasnya begitu ya. Protesnya banyak kakak-kakak kelasnya itu begini dan begitu. Ya, saya juga berikan saja argumentasi apa yang saya berikan begitu ya. Ya, ada ya harusnya lebih cepat dong ininya menjawabnya. Lalu bagaimana caranya? Ya belajar begitu. Belajar, berlatih, kemudian bagaimana bisa mengukur waktu. Nah, itu strategi-strateginya. Wah, ini saya belum selesai ini. Sama saja misalnya di kelas, ujian di kelas ya. Ujiannya itu anggaplah misalnya 1 jam. Waktunya sudah dikasih tahu ya.
misalnya dari pukul 9 sampai pukul 10. Sekarang 9.30. Terus naik lagi 45, 9.55. Nah, tinggal 5 menit lagi begitu ya. Nah, kalau di kelas kan ditunggui ya oleh petugas. Itu berpeluang masih bisa diberikan. Tapi kalau di sistem ya di e-learning itu alat yang bekerja begitu. Jadi harus diperhatikan, waduh ini kalau saya tidak kirimkan maka tidak bisa masuk begitu ya. Nah, oleh karena itulah harus cerdas-cerdasnya atau cerdik-cerdiknya bagaimana ini bisa diselesaikan. Untuk apa? Untuk bisa hasil ujiannya masuk begitu ya. Ya kan tidak seluruhnya yang di kelas juga tidak seluruhnya soal. Misalnya diberikan 5, ternyata terselesaikan 4,5. 4 soal sudah, tinggal nomor 5-nya baru sebagian. Ya sudah, itu harus dikumpulkan. Nah, sistem juga di e-learning kita harus berpikir seperti itu daripada tidak terkirimkan yang sudah bisa diselesaikan itu yang dikirimkan begitu. Daripada 0 begitu ya, artinya tidak mengirimkan. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, hai. Ada lagi yang ingin tanyakan? Tidak ada? Oke, ini ada mata kuliah lagi nggak setelah ini? Ada, Pak. Ada, Pak. Mata kuliahnya siapa? Saya lupa, waktu itu pernah nanya sih. Algoritma. Oh, Pak Ihwan Yusuf. maksudnya. Pak Yusuf. Oh, Pak Yusuf ya, Pak Kaprodi ya. Oke lah, kalau begitu ini mulainya pukul 9 ya berarti ya? Atau 10 nanti? Jam 9, Pak. Pukul 9 ya, oke lah. Ada waktu 30 menit bagi yang belum sarapan atau 25 menit sekarang ya. Yang belum sarapan silakan sarapan dulu, jaga kondisi. Selamat datang yang sudah baru nyampe di Bandung ya. Siapa? Dendi. Oke, Ya, Pak. sudah dingin-dingin di sini ya, agak hujan-hujan begitu ya. Iya, Pak. Beda Begitu juga saja Pak, ya. di Balikpapan panas. Ya, panas di sana ya. Begitu saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika akan keluar dari ruang pertemuan ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.